Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke baik, kali ini di depan kita, ya teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu, ini adalah JBL Party Box seri yang paling kecil ya. Sebenarnya ada dua macam, ada yang Encore biasa dan di kita ini Encore Essential ya. Kenapa saya milih yang Essential? Ya teman-teman juga udah paham lah, harganya itu jauh lebih murah. Karena kalau yang Encore biasa itu yang ada mic-nya dia 6 juta kurang lebih, sementara kalau yang ini hanya 3,5 juta rupiah. Sementara kalau untuk suara yang saya dengar dari beberapa channel itu tidak begitu signifikan atau bisa dikatakan hanya berbeda power saja, yang kayak walaupun secara spek singkat itu sama saja, tapi memang setelah dibuktikan Encore yang versi ada mic-nya itu sedikit lebih bertenaga gitu kan. Di sini bertuliskan Powerful JBL Original Pro Sound Dynamic Like So, ya seperti biasa ada LED-nya. 6 jam of playtime, karena kalau yang Encore seri yang mahalnya itu mampu 10 jam. Ini versi budgetnya atau versi murahnya. Dan ini IPX4 untuk splash proof-nya ya, jadi tahan cipratan air saja, bukan dicelupin. Dan kalau di bagian belakangnya juga itu kurang lebih sama. Jadi kita langsung lihat untuk kelengkapannya saja. Ini dia kotak kelengkapannya, isinya tidak membingungkan atau bisa dibilang simple, tidak banyak aksesoris ya, hanya ada 4 buah kabel charger, yang mana ini yang salah satu yang berbeda, bentuknya miring, ini versi luar ya, sedangkan ini bisa digunakan semua di Indonesia. Nah jadi yang membedakan hanya ukurannya saja. Nah ini nih, dari yang paling kecil, yang sedang, dan ini lebih tebal. Ini semuanya bisa kita langsung dicolokin. Ini tidak lain dan tidak bukan, sudah pasti buku manual ya. Dan juga kartu garansi. Oke deh, kita cek unitnya. Yap, ini adalah fisik dari Encore Essential sendiri ya, dan ini jenis party box yang paling saya suka. Bukan karena harganya juga ya, tapi memang paling portable di antara party box seri lainnya. Dan unggulnya lagi ini sudah ada aplikasinya ya, nanti kita akan coba. Dan untuk beratnya sendiri memang ini yang paling ringan kalau dibanding party box yang pernah saya coba yang kemarin itu yang on the go, ini sedikit lebih ringan, cuma ukuran driver sama tweeternya itu sama gitu, cuman didesain lebih ringkas gitu. Untuk bahannya sendiri ini sama saja dengan party box pada umumnya, depannya ini terbuat dari metal ya, sedangkan sisi-sisi lainnya dari plastik. Di bagian pinggir kiri kanannya ini, wow, cakep ya. Ciri khas JBL, ada tanda seru segitiga ke bawah. Bagian atasnya sendiri, ini di tengahnya ini ada handle pegangan. Nah ya, dan ini ada tombol-tombolnya, ada power, bluetooth. Garis ini adalah untuk indikasi baterai. Ada play down pause ya, ini ada bass boost dan juga ini mode lighting-nya atau LED-nya. Oke, kita cek bagian belakang. Karena sudah splash proof, jadi dilengkapi dengan karet. Karetnya tuh cukup tebal ya. Di sini ada port untuk mic-nya ya, dan di bawahnya ini ada knob untuk volumenya, ada tombol gain-nya juga, ada USB, ini tombol TWS, dan juga ada aux in ya. Ke bawahnya lagi ini ada lubang untuk keluaran bassnya ya, jadi angin itu akan keluar dari sini. Dan untuk pengecasan ini terpisah paling bawah. Ya, seperti ini, seperti pada umumnya JBL Party Box seperti ini ya. Oke, untuk build quality saya rasa walaupun dari plastik, nah jelas JBL sangat kokoh, tebal, dan juga rapih, tidak diragukan. 9,9 untuk kesempurnaan build quality-nya. Kita akan coba langsung nyalakan saja. Ini tidak usah tekan lama-lama ya, tekan sekali aja sudah bisa langsung on. Kita tunggu aja. Oke, sudah menyala. Nah, untuk bass boost-nya di sini dia ada mode 2 ya, bass boost 1, 2, dan off. Sementara lighting-nya kita bisa atur, ada beberapa mode jelas. Bisa dimatikan juga. Ini menariknya nih. Saya tadi ketinggalan. Ini ada list orange-nya, ciri khas JBL. Ini menambah kesan cantik walaupun sedikit tertutup ya. Wow. Oke, nyalakan Bluetooth-nya.
Di sini saya sudah download aplikasi JBL. Cara menyambungkan itu biasanya simple sih kalau sudah terhubung Bluetooth-nya, dia otomatis. Nah ya, ini dia. Encore Essential sedang menyiapkan. Oke, cukup cepat. Di sini kita bisa atur atraksi cahayanya. Nah, itu berubah ya. Bisa gaya bebas juga. Wih. Oh, ini kalau ditekan lama dia muter-muter kenceng. Oke, kita cek bawahnya lagi. Ini ada kontrol cahaya ya, bisa dimatikan langsung. Nah, ini flashnya juga nih, bisa nyalakan matikan dari sini. Soalnya kalau dari tombol saja yang di sini itu, kalau flashnya nyala ya berarti LED-nya juga nyala. Tidak bisa salah satu. Sedangkan kalau lewat aplikasi bisa dimatikan salah satunya. Oke, ada pilihan warnanya juga. Wow, mengikuti ya. Jadi kalau untuk custom warna atau LED itu sangat lengkap di aplikasi. Dan ini ada equalizernya. Ya, walaupun kita sudah mengaktifkan bass boost-nya, masih kita bisa mainkan lagi. Untuk bassnya, nah ini menarik ya. Tulisannya bahasa Indonesia, ada bass, tengah itu mid atau middle, dan juga treble. Untuk bass boostnya juga bisa dipilih yang deep atau dalam, dan juga yang kuat. Ini menarik benar. Ada suara DJ-nya. Oke, ini hanya sebagian ya, bisa kita cek nanti, bisa teman-teman cek. Ada efek karaoke. Ini kalau misalkan kita punya mic ya, bisa kita gunakan efek karaoke ini. Nanti mungkin di next video saya akan coba untuk efek karaoke. Ada pengaturan tombol dan juga ada TWS nirkabel. Oke, gak usah berlama-lama di aplikasi, kita akan coba tes kualitas. Oke deh, aplikasinya membantu banget ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, di awal tadi saya sempat ketinggalan. Sebenarnya ini tombol ini bukan tombol juga ya, ini ada knob untuk volume juga. Jadi selain di tengahnya ini, selain bisa play pause, ini untuk volume juga. Oke, dan aplikasinya yang seperti saya bilang tadi itu membantu banget ya, karena walaupun ini sudah di boost, dia masih bisa dinaikkan lagi bassnya, dan itu sungguh luar biasa. Sedangkan untuk party box yang saya punya sebelumnya, party box 100 maupun yang on the go, itu tidak ada aplikasinya. Jadi untuk custom LED dan juga equalizernya itu ya tidak ada gitu. Sementara kalau yang Essential ini, Encore Essential ini paling saya favoritkan ya, di samping karena harga lebih murah, ada aplikasinya juga, dan juga sedikit lebih portable, jadi enak dibawa-bawanya. Oke, dan untuk suaranya tidak perlu diragukan lagi ya, menurut saya walaupun ukuran sedikit lebih kecil dibanding party box on the go yang saya punya sebelumnya, ini bisa dibilang menyaingi ya. Oke, di sini saya akan coba langsung compare saja dengan on the go. Di sini saya akan menggunakan bass boost yang pertama saja, dan juga di aplikasi saya gunakan flat saja biar sama-sama adil ya. Dan oke, silakan menikmati.
Oke, baiklah, itu tadi sedikit perbandingan antara JBL Encore Essential dengan Party Box On The Go. Oke deh. Jadi kesimpulannya ya, apakah Essential ini benar-benar killer dari JBL Party Box On The Go? Jawabannya adalah tergantung ya, tergantung dari apanya. Ada beberapa faktor ya yang membuat Encore Essential ini di atas On The Go ya. Yang pertama dari sisi harga ya, jelas sedikit lebih murah, kurang lebih 3,5 juta. Sedangkan kalau yang On The Go itu di angka 4.200.000, bahkan ada sampai 4,5 juta ya, lumayan untuk perbandingan harganya. Di samping itu pula ini sedikit, menurut saya sih sedikit lebih portable karena dibentuk kotak saja, simple gitu kan. Memang kalau yang On The Go sedikit lebih pendek, cuman dia melebar gitu. Sementara ini dibuat persegi. Jadi menurut saya pribadi ini lebih simple, lebih ringan juga dibanding yang On The Go. Dan juga satu lagi kelebihannya di sisi suara ya. Menurut saya kelebihannya di situ ya, karena memang menggunakan ukuran driver yang tidak berbeda atau speknya sama gitu. Apalagi ditambah dengan adanya aplikasi yang di On The Go itu tidak ada. Jadi walaupun sudah di just bass-nya ini sudah diaktifkan, dia masih bisa dimainkan bass-nya juga. Itu luar biasa menurut saya. Nah, itu sisi kelebihan yang benar-benar membunuh On The Go ya. Sementara kalau untuk kekurangannya dibanding On The Go ya, pertama daya tahan baterai ini sedikit di bawahnya dibandingkan yang On The Go, dan juga On The Go sudah dilengkapi dengan mic wireless gitu kan. Jadi ya secara fungsionalitas itu berbeda gitu kan. Kalau kalian pengen yang ini ditambah dengan mic, itu kalian bisa memilih yang Encore biasa tanpa embel-embel Essential itu, tapi jauh melebihi harga On The Go sekitar 6 juta. Nah, itu perbandingan harganya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta dibanding yang On The Go. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Dan saya sendiri sih lebih memilih yang Encore Essential ini karena sedikit lebih murah. Untuk jam playtime itu tidak saya terlalu pusingkan karena memang jarang banget digunakan sampai berjam lama-lama. Dan kalau untuk karaoke ya saya tinggal beli mic wireless-nya aja di luar yang JBL itu. Karena yang saya lihat kalau yang Encore biasa itu justru agak cupu bentuk mic-nya dibanding yang On The Go. On The Go tuh sudah bagus mic-nya ya. Ada kelihatan kayak premiumnya ya dibanding yang Encore biasa. Nanti saya akan coba beli mic-nya dan saya akan coba sambungkan dengan JBL ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk review kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.